Oke, izin saya mulai. Sudah ya 15:31. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukron jazilan ala hudurikum ya, di hadal waqti. Al-an natahadas anil Muhammadiyah. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada segenap mahasiswi dari D3. Ini apa ya, saya lupa. Bidanan ya? Oke, ini semua semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelumnya mari kita awali forum ini, majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jangan lupa untuk absensi di Edu ya. Eh, Durasi sesuai yang tercantum di Edu. Kemudian nanti diawali presentasi dari mahasiswa ya, tentang ibadah haji, kemudian sesi diskusi, dan terakhir sesi sharing bersama gitu, untuk saya. Saya kira itu nih bisa segera dimulai untuk presentasinya. Silakan. Ketiga kebidanan. Mohon maaf. Maaf Pak, kalau di RPSI hari ini nggak ada presentasi. Oh, tidak ada. Oh ya, Iya, nggak ada. iya, saya berarti ya. Mohon maaf. Iya Pak, maaf. Iya, oke. Ini cuman kelas D3 ya, bukan gabungan. Kita gabung sama S1 Pak. Oh, untuk S1-nya belum saya ini absensinya di Edu. Atau sebentar saya buatkan ya untuk S1-nya. Iya Pak. Ya, insya Allah 5 menit Ya, selesai. Pak. S1 kebidanan. Nah,
Ya, untuk eh, D3 Bidanan dan S1 Bidanan sudah saya setting ya jadinya. Bisa sambil absensi maksimal pukul 17.10. Ya, pada sore hari ini kita akan ya membahas kembali pelajaran tentang ibadah haji ya yang mungkin sudah kita diperkenalkan ya bahkan dari TK ya yang TK-nya berbasis Islam ya atau tingkat SD, SMP, SMA itu pada tingkat S1 ini kita lebih bicara apa filosofinya ya, tidak ritualnya. Dan apalagi untuk eh, era sekarang ya sudah ada namanya manasik haji. Ya. Jadi ketika nanti kita 1 tahun ya, sebelum pemberangkatan ibadah haji kita sudah mendapatkan perbekalan yang saya kira relatif lengkap nih. Dari fikihnya, bahkan sejarahnya, budaya di sana, kita harus mempelajari budaya kebiasaan orang-orang Madinah dan Mekah, terutama dua tempat yang kita kunjungi, dan juga bahkan sedikit diperkenalkan dengan bahasa Arab. Ya, ya walaupun sesungguhnya ketika kita di sana banyak juga ternyata saudara-saudara kita yang berasal dari Indonesia ya, sudah lama mukim atau mabit di Mekah maupun Madinah. Ya, bahkan ya yang luar Indonesia pun ya atau asli penduduk Mekah maupun Madinah itu ya sedikit banyak sudah paham bahasa Indonesia ya. Karena ternyata eh, orang Indonesia itu paling gemar berbelanja ketika menunaikan ibadah haji. Ya. Jadi mereka sudah minimal hafal ya rupiah ya 2.000, 5.000, 10.000 mereka hafal ya. Ya, namun itu salah satu budaya kita jangan kaget ya ketika di sana misalnya kita berbelanja sedang melihat-lihat tapi nggak jadi belanja. Kadang ada nyeletuk bahil, anta bahil. Kamu pelit. Ya, ada juga yang anta miskin, kamu miskin tak punya uang. Ya itu kalau di culture sana hal itu biasa ya mengatakan miskin bagi orang yang tidak punya uang, mengatakan pelit atau bakhil bagi apa mereka yang tidak jadi beli. Ya jangan mudah baperan ya. Oke. Oke. Pertama kita tinjau lagi dari aspek lughawi ya, dari bahasa al-hajj yaitu al-qasd. Oh ya, kalau ada yang ingin disampaikan boleh langsung raise hand atau open your mic ya, langsung disampaikan nggak apa-apa. Tidak harus menunggu selesainya pemaparan dari saya. Al-qasdu menyengaja menuju maksud. Ya tentu eh, ibadah haji ini ya dapat terlaksana dengan kesengajaan ya. Apalagi bagi orang luar luar Saudi ya nggak mungkin tiba-tiba ada di sana tanpa ada perencanaan. Menurut istilah ya nanti kita lihat dari beberapa perspektif. Yang pertama ya menyengaja al-qasdu pergi menuju Mekah untuk beribadah tawaf ya sa'i tahallul wukuf ya Arafah bermalam di Musdalifah dan mabit di Mina pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Nah, ini menarik dalam kehidupan modern ini ada saja yang berpendapat bahwa karena keterbatasan ruang dan waktu di Mekah, di Madinah,
sehingga jamaah harus mengantri sampai 25 tahun. Ada yang usul, bagaimana kalau dibuat Ka'bah dan Masjid Nabawi di luar eh, Mekah Madinah sebagai tempat ibadah haji yang kedua. Ya, itu tentu sangat kontroversial. Dan kita tahu ini direspon dengan cukup bijak oleh pemerintah Saudi, ya, dengan secara bertahap setiap beberapa periode pasti diperluas, ya. Jadi ketika saya mungkin 10 tahun yang lalu menunaikan ibadah haji, nah 10 tahun sekarang ya sudah sangat berubah, sudah menjadi lebih besar, lebih canggih, yang tentunya juga lebih nyaman. Sedangkan umroh ya, mengunjungi Mekah untuk mengerjakan tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Ya, umroh ini ya yang wajib, yang lebih fleksibel ya dibanding Mekah, baik waktunya ya terutama. Nah, ini secara singkat ya perbedaan antara umroh dan haji. Pertama dari aspek waktunya, umroh tentu lebih fleksibel ya, kapanpun bisa dilakukan. Ya. Kalau haji hanya di bulan Zulhijjah. Kemudian rukunnya juga lebih lebih sederhana ya. Cuma 4, ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul ya. Memakai pakaian ihram, mengelilingi Ka'bah, berlari-lari kecil, dan tahallul atau potong rambut. Kemudian haji ya, selain tadi ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul ditambah wukuf di Arafah ya pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian mabit di Musdalifah, mabit di Mina, dan jumroh ya tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Dari aspek hukumnya, umroh adalah sunnah. Ada yang mengatakan sunnah akad, sunnah akadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi mereka yang eh, berkecukupan ya, atau istitoah atau mampu baik secara finansial maupun secara kesehatan. Dan haji ya, hukum asalnya wajib itu manis tatoah ya. Manis tato bagi siapapun di antara kamu yang istitoah yang memiliki kemampuan untuk menunaikan. Dan ini bagian dari arkanul Islam. Tidak ada kendala nih di Edo. Kalau ada silakan sampaikan. Karena tadi dadak membuatnya, terutama yang untuk S1 kebidanan. Kemudian disyariatkannya haji atau diperintahkannya ibadah haji. Nah, ini dalam Al-Baqarah dikatakan udhulu fi silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Ya tadi, arkanul Islam ada 5, ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, disempurnakan, dikafahkan dengan haji. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ayat ini berasbabun nuzul karena ada orang yang secara ekonomi mampu, ya, tapi dia enggan menunaikan ibadah haji, ya, karena eman-eman ya, eh, eman-eman uangnya untuk yang lain. Ya, ini karena mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, dan setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, setan ini kerjanya secara batiniah ya, eh, yang area kerjanya ya di hati kita ya, di hati kita mempengaruhi hati dan pikiran kita ya untuk tidak menunaikan ibadah tersebut ya. Jadi kerjaan setan itu bukan penampakan, ya, rugi ya kalau setan itu kerjanya melakukan penampakan, dan itu bagian dari tahayul. Oke, kemudian definisi haji yang lain ada dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Ya, hukum haji Muhammadiyah tercantum dalam buku himpunan putusan tarjih ya di halaman 187 ya.
Nanti ada juga PDF-nya yang sudah banyak. Ya, era sekarang nggak perlu beli. Silakan download di Google ya. Haji adalah salah satu arkanul Islam yang diwajibkan bagi yang mampu ya. Istitoah sebagaimana perintah Allah dalam Quran Ali Imran ayat 97. Ini ya. Walillahi 'alan nas hijjul bait. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Manis tato'a ilaihi sabila. Manis tato'a ya. Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi finansial saja tidak cukup ya. Kesehatan juga sangat penting ya. Ya kita tahu karena keinginan yang sangat kuat, banyak yang kemudian secara kesehatan tidak prima, dalam hal ini yang lanjut usia gitu. Kalau kemudian ya kita tahu hampir setiap tahun ya ada saja yang meninggal. Atau mungkin mereka memang memimpikan hal tersebut ya, ingin meninggal di tanah suci. Di Al-Hajj juga ayat 2728, wa'adzin fi nasi bil hajj, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ya kalau dalam hadis ya, Nabi lebih dulu mengerjakan umroh daripada mengerjakan haji karena ya situasi politik saat itu ya, ketika Nabi ingin menyelenggarakan ibadah haji dengan umat Islam yang sangat banyak saat itu ya belum diizinkan. Ya diizinkan adalah ibadah umroh secara bertahap. Kemudian yang kedua kita mengenal sedikit tentang sejarah ibadah haji. Ya, ini tiga tokoh sentralnya ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sesungguhnya sejak Nabi Adam sudah eh, diperkenalkan ya, seperti ada sebuah bukit ya antara Makkah dan Madinah itu sebagai tempat bertemunya Adam dan Hawa ya. Nah, di Arafah. Ini tempat-tempat yang bisa kita kunjungi saat menunaikan ibadah haji. Ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, Masjidil Aqsa ini biasanya di umroh. Kalau haji agak sulit ya. Makam Nabi di Masjid Nabawi, ada Masjid Handaf, ya, Farid, ya, Gua Hiro dan Jabal. Ini karena sesungguhnya ibadah haji yang memakan waktu 40 hari itu secara efektif paling hanya terpakai benar-benar untuk ritual haji itu sekitar 7 sampai 10 hari. Jadi ada 20 hari 30 hari waktu yang luang karena harus menunggu antrian pesawat. Nah, dalam waktu masa menunggu ini beberapa saudara kita ya mengisinya dengan eh, berziarah ya ke tempat-tempat bersejarah. Keutamaan haji mabrur ya. Su'ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayo amalu afdol. Nabi pernah ditanya amal apakah yang paling utama. Ola iman billah wa rasul. Itu yang pertama percaya kepada Allah dan Rasulnya. Summa mada. Kemudian apa ya Rasul? Ola al jihad fillah. Jihad di jalan Allah ya, fisabilillah. Gila summa mada. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala al-hajj mabrur, ya haji mabrur. Jadi ada tiga yang paling utama. Pertama, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini ya arkanul iman ya. Keenam, rukun iman. Kemudian jihad fisabilillah. Ya, seperti yang sedang kita laksanakan ini adalah bagian dari jihad fillah ya. Thalabul ilmi itu merupakan jihad fi sabilillah.
Summa mada qala al hajju mabrur. Yang ketiga baru haji mabrur ya. Percaya kepada arkanul iman, yang pertama, kedua jihad fisabilillah, yang ketiga adalah haji mabrur. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umrah ilal umrah kafarah lima bainaha. Antara umroh dengan umroh ada penghapusan kesalahan. Wal haji mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Dan haji mabrur itu tidak lain balasannya adalah al jannah, surga. Muttafaqun alaih. Dua-duanya diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ya, sebentar lagi ya. Awal Juni ya, kita sudah memasuki Idul Adha. Selalu tanggal 6 Juni kalau tidak salah ya. Atau apa? Hari Kurban, hari Haji, Idul Adha. Ada beberapa pendapat ya terkait ciri-ciri Haji Mabrur. Ini pertama dari riwayat Jabir radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah bersabda al haju mabrurur laisa lahu jazaun ilal jannah. Ya, haji mabrur tidak lain balasannya adalah surga. Gila ya Rasulullah wa ma birruhu. Ya. Dan bagaimana haji yang mabrur itu? Qala sallallahu alaihi wasallam it'amut ta'am wa tibul kalam wa fi riwayat Ahmad wal Baihaqi it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Ya ternyata aspek dari haji mabrur itu kita menjadi orang yang it'amut ta'am ya, gemar berbagi makanan. Ya, ini mungkin yang dilakukan Pak Prabowo ya, makan yang gratis. Wa tibul kalam dan memperbaiki ucapan. Wa ifsa'us salam dan gemar apa? Menebarkan salam. Kemudian kiat-kiat meraih haji mabrur, ya. Pertama bahwa al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya amal. Innamal a'malu binniyat. Ya amalan apapun, ya landasannya ya niat kita untuk mencari ridho Allah atau ridho yang lain ya. Kemudian memahami manasik yang benar. Ya. Ini ada waktu yang cukup panjang dari haji bagi calon jamaah haji selama setahun akan mendapatkan pembekalan. Di samping itu juga tetap mendapatkan pendampingan selama menunaikan ibadah haji dan relatif tidak sulit ya karena ketika kita misalnya pun sulit menghafal doa dan lain sebagainya, ya tinggal mengikuti pembimbing haji kita dan boleh juga dengan membacanya. Dan biasanya akan diberikan buku panduan haji beserta doa-doanya. Bahkan sekarang eh, bagi KBH yang sudah maju, benar-benar ada timeline-nya ya. 40 hari itu dari hari pertama sampai kepulangan sudah jelas. Ngapain aja, di mana aja, bahkan saat manasik sudah ada timeline-nya. Ya insya Allah semakin modern ya semakin banyak kemudahan. Kemudian melaksanakan rukun wajib sunnah haji, memperbanyak talbiyah, labaik Allahumma labaik, zikrullah, mengingat Allah, ya terutama istighfar ya, memperbanyak atau mempersering istighfar dan kalimah-kalimah thayyibah, membiasakan mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, seperti pesan Nabi ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon au liyasmut. Ya barang siapa yang beriman ya, kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kalau nggak bisa berkata baik ya diam. Ya, ya ternyata itu sangat sangat terbukti ya. Banyak orang terpleset
jatuh ya karena ya, salah bicara ya atau bicara hal yang tidak thayyibah, tidak baik. Kata-kata yang kotor, kata-kata dusta, ya. Kemudian menjauhi hal-hal yang tidak maslahat. Ini gunakan selama 40 hari tersebut ya, untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya ya, di hari Jumat itu banyak sekali orang Indonesia yang mungkin biasanya ketika mau Jumatan ya, paling cepat datang jam 11 siang. Kalau di sana jam 8 sudah penuh. Wah, jam 9 lah, jam 9 sudah masjid sudah penuh. Banyak orang kemudian tadarus ya, membaca Al-Quran, membaca terjemahnya. Banyak juga yang kemudian menambah hafalan. Ya. Yaitu penting ya memilih KBH yang baik, yang ada timeline jelas, panduan jelas selama 40 hari, ya, sehingga apa? Kita terjauh dari hal-hal yang tidak maslahat. Karena banyaknya waktu luang itu ya bisa jadi apa itu bahasa kaya? Bisa jadi ya membuat kita bingung ya, eh, bingung mau ngapain ya. Kemudian menggunakan cara dan harta yang halal wa thayyib. Lebih jauh sesungguhnya eh, indikator kemakburan haji seorang itu ya setelah menunaikan ibadah haji ya, setelah tiba di tanah air. Nah, dengan catatan tentu saat melaksanakan ibadah haji, melaksanakan syarat rukunnya dengan eh, baik dan setiba di tanah air ya, semakin baik hablum minallahnya dan juga hablum minanasnya. Dua-duanya ya, tidak boleh salah satu. Itu bagian indikator, ya. Terutama lebih baik daripada sebelum dia berangkat haji. Itulah yang kemudian orang tersebut dikatakan memiliki atau mendapatkan pencerahan spiritual saat menunaikan ibadah haji. Ya, karena kita lihatlah ya, Indonesia yang mayoritas Muslim, yang setiap tahun memberangkatkan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji, ya, ngantri sampai 20-30 tahun. Tapi kita lihat ternyata masih marak ya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Memahami manasik haji, ya, mikot, ihram, mengakibatkan ihram, tawaf, ya, kan ini tempat penting ya, sa'i, ya, wukuf, mabit, jumroh, kurban, tahallul, dan tawaf. Wah, ini peta kuno ya, peta kuno dari haji. Kemudian yang keempat yaitu hikmah haji. Pertama, sebagai sarana kita membangun ukhuwah Islamiyah. Kita nanti ya, ya eh, kalau tidak bisa bahasa Arab, sebenarnya banyak juga ya yang bisa menggunakan bahasa Inggris orang-orang penduduk sana. Terutama seperti polisi itu ya, polisi itu bisa bisa menggunakan eh, bahasa Inggris. Penguatan ukhuwah Islamiyah ini ya kita akan eh, lebih mengenal beraneka ragam banyak ya apa saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia ya. Ini kan sebagai sebuah simbol bagaimana kita kedudukannya ya sama ya. Nah, ada dua persamaan derajat. Kedudukannya sama di depan Allah. Mau itu di situ ada presiden, ada rakyat atau apapun, seharusnya ya, ini sebagai lambang bahwa yang membedakan kita ya takwa kita ya, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga ada semangat pengorbanan ya. Karena dalam haji juga ada perintah kurban. Ya, pengorbanan haji tentu tidak sedikit ya.
dari pertaruhan nyawa, kemudian harta, waktu, ya, tenaga, pengorbanan perasaan terutama ya. Karena jangan sampai kita mudah terpancing ya. Ya, karena di sana sekalipun tanah suci, tidak semuanya eh, orang punya niat baik ya. Eh, ada saja oknum ya, oknum yang kemudian berbuat yang tidak eh, pantas atau berbuat senonoh. Kemudian makna spiritual haji ya, ini kayaknya slide terakhir. Oh ya oke, slide terakhir ya. Makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Ini saya ambil dari bukunya Prof. Komarudin Hidayat, The Wisdom of Life, menjawab urusan hidup dan agama. Nah, pertanyaan pertama, mengapa untuk memanjatkan doa kepada Tuhan harus pergi jauh-jauh ke Mekah di Saudi Arabia? Ya, adalah kan Allahu Sami'un Basir. Allah itu yang maha mendengar dan maha melihat. Ya, artinya apa? Doa kita yang di dalam hati pun sesungguhnya ya diketahui oleh Allah. Ya, kenapa harus ke sana? Ya, ini bagian dari Arkanul Islam. Tadi ada hikmah-hikmah lain. Hikmah ukhuwah Islamiyah, hikmah pengorbanan, ya. Nah, tadi ya. Hikmah adanya persamaan derajat. Ya, tentu banyak hal baru ya yang akan kita peroleh ketika kita dapat melaksanakan ibadah haji. Ya, ini makanya ya kalian mumpung masih belajar, belajar dengan serius ya supaya menjadi orang yang sukses ya sehingga punya kemampuan untuk segera menunaikan ibadah haji. Secara psikologis yang kedua, kenapa kita dimintai menanggalkan pakaian kita sehari-hari dan diganti dengan pakaian ihram ya. Semuanya sama ya. Pakaian kebesaran kita, pakaian jabatan itu ditanggalkan. Semuanya diganti dengan pakaian ihram. Ya, sebagai ibroh perjalanan. Ini kan yang harus kita petik dari ibadah haji pada level ini eh, pesan substantifnya itu apa ya? Nah, karena banyak orang yang kemudian mendapatkan amanah, mendapatkan jabatan, menjadi lupa diri ya. Ini kan biar jadi tahu diri ya, bahwa eh, yang membedakan di depan Allah ya hanya takwa ya. Innallaha la yandur ila suwarikum wa amwalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada harta dan rupamu, masuk pakaian, harta dan rupamu. Walakin yandur ila qulubikum wa malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hatimu, wa amalikum dan amal perbuatan dan amal kamu sekalian. Dilihat Allah itu ya. Karena itu diingatkan ya, ini kan diingatkan ya, bukan pakaian, bukan siapa kita, tetapi tadi eh, kulub, hati, berarti niat kita ya, niat kita, wa amalikum dan amal kita. Kemudian apa ibroh yang bisa kita petik dalam ritual tawaf ya? Kenapa harus mengelilingi Ka'bah ya? Dalam buku ini dikatakan bahwa itu simbolisme kita menyapa Allah ya. Simbol ya, bukan bukan kita menyembah Ka'bah sebagai simbol persatuan. Kemudian keempat, apa yang kita dapatkan dengan melakukan wukuf di Padang Arafah ya. Ya, ini yang membedakan dengan umroh, ada wukuf di Padang Arafah ya. Jika di Padang Arafah kita diminta untuk banyak bertafakur ya, bermuhasabah diri dalam perjalanan hidup kita sampai sekarang ya.
kemudian banyak berzikir dan kemudian mendengarkan khutbah Arafah setelah sholat duhur. Ya, artinya apa? Ketika kita selesai menjalani wukuf di Arafah, di padang Arafah, ya ada kesadaran baru, kesadaran baru bagi kita untuk terus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Em, Hablum minallah kita dan juga hablum minanas kita harus terus lebih baik. Ya, karena kan kunci utama memperoleh hasanah di dunia wal akhirah ya, ya dua itu. Bagaimana kita menjaga hablum minallah dan hablum minanas. Kemudian apa saja pesan sosial yang ada dalam ibadah haji? Jadi semua ibadah hakikatnya itu mengandung dua dimensi ya, dimensi individual, ritual ke dalam dimensi sosial. Sholat ya sama, sholat diawali dengan takbiratul ihram. Itu artinya mengharamkan segala hal yang tidak berhubungan dengan Allah. Itu haram kita melakukan apapun ya. Kemudian eh, sholat diakhiri dengan salam. Salam itu kan assalamualaikum, ya, mendoakan. Salam itu untuk siapa? Jelas bukan untuk Allah, tapi untuk dengan kita menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Untuk orang-orang di sekitar kita, kita mendoakan, kita mendatangkan keselamatan bagi orang-orang sekitar. Itu dimensi sosialnya. Takbiratul ihram itu dimensi vertikal, kemudian salam adalah dimensi horizontal. Karena kita sudah setelah sholat selesai, kita bermuamalah duniawi ya. Begitu juga dengan puasa ya. Baru kita lakukan kemarin. Puasa awalnya ya merupakan ibadah vertikal. Tapi dalam ibadah puasa atau Ramadan tadi, banyak sekali dimensi sosialnya. Terutama di akhir dengan menutup puasa kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Ya termasuk haji ini awalnya dimensi apa vertikal pada Allah. Karena kita memenuhi panggilan Allah ya. Labaik Allahumma labaik. Tapi haji diakhiri pada eh, 10 Zulhijjah dan juga hari-hari tasyrik 11, 12, 13 dengan menyembelih hewan kurban. Itu kan dimensi horizontal ya. Dimensi sosial. Daging kurban itu untuk siapa? Bukan untuk Allah, tetapi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan atau yang kekurangan. Ya, saya kira itu gambaran umum makna spiritual ibadah haji. Ya, secara teori mungkin ya bisa dipahami ya, tapi akan lebih lebih menyentuh ya, menyentuh jika kita ya melaksanakan ya eh, melaksanakan ibadah haji. Saya kira itu. Any question, guys? Boys. Ini masih pada puasa, Pak? Puasa Syawal ya? Enggak, Pak. Oke, question? Ada, Pak. Iya, silakan. Benar. Pak mau nanya, kan Eh, di sosial media beberapa orang tuh nggak bisa lihat Ka'bah. Itu katanya tobatnya belum diterima sama Allah. Itu benar apa enggak ya, Pak? Terima kasih. Ya, bisa lihat Ka'bah saat menunaikan ibadah haji. Iya, Pak. Nggak bisanya kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Katanya sih tobatnya itu belum diterima sama Allah gitu. Itu benar apa enggak ya, Pak? Ya, kita dalam menilai ini ya tentu harus ini objektif. Artinya segala hal itu pasti ada sebabnya ya. Sebab kenapa dia tidak
bisa melihat. Tapi tidak ada nas atau riwayat yang mengatakan demikian. Ya. Jadi obat diterima atau tidaknya itu bukan dari melihat Ka'bah atau tidak ya. Ya, Islam ini kan agama rasional ya, bahwa Ka'bah itu bangunan fisik ya, bangunan lahiriah. Bahkan sudah beberapa kali Masjidil Haram itu kebanjiran. Artinya kalau kita eh, berpikirnya tidak rasional itu ya. Kenapa Allah kemudian tidak melindungi Ka'bah ini agar tidak kebanjiran? Tapi kenapa Allah membiarkan ya? Ya ini sebagai sebuah petunjuk ya, sebagai sebuah isyarat bagi kita bahwa ya Ka'bah ini hanya sekedar simbol, eh, bukan Tuhan ya. Ya, yang kemudian kalau kita baca media sosial ya, yang tidak suka Islam mengatakan ya sama aja Islam juga menyembah batu Ka'bah ya. Padahal bukan itu. Ya, jadi sepengetahuan saya ya Allah alam sob itu bukan ukuran diterima tobat atau tidaknya seorang. Ya bahkan kalau hanya sekedar bertobat ya. Bertobat di sini kan kita mempunyai dosa atau kesalahan dengan Allah. Ya tidak harus pergi haji. Dimanapun kita bisa bertobat. Tidak harus pergi ibadah haji. Apalagi harus lihat Ka'bah. Itu kalau vertikal ya. Tapi ketika kesalahan kita kepada manusia, ya kita harus minta maaf kepada manusia tersebut. Ya. Tidak bisa kita berbuat salah kepada manusia, kok minta ampunnya sama Allah. Karena dimensinya lain. Dosa dengan Allah dimensinya vertikal, dosa dengan manusia dimensinya horizontal. Ya, tadi eh, saya kira tidak tepat ya bahwa diterimanya taubat seorang bukan dari melihat Ka'bah secara fisik atau tidak. Karena itu ya, bangunan fisik lahiriah yang secara normal ya harusnya bisa dilihat. Ya, makanya saya tadi tanya kenapa nggak bisa melihat apakah karena posisinya yang eh, terlalu jauh, ya kalau di luar Masjidil Haram ya nggak bisa melihat Ka'bah. Tapi kalau di dalam Masjidil Haram pun di sebelah kan juga nggak bisa melihat Ka'bah. Ya. Jadi sesungguhnya ukuran eh, taubat kal hakikinya yaitu hanya Allah yang tahu. Tapi secara lahiriah kita bisa menilai apakah setelah perbuatan dosa tersebut dia menjadi lebih baik, tidak mengulangi lagi atau tidak. Ya, itu nanti ukurannya adalah husnul khotimah ya. Kita meninggal dalam keadaan baik. Ya. Saya kira itu. Ya, ini memang hati-hati Mbak ini medsos ini. Banyak paham-paham yang tidak. Apakah di medsos itu mencantumkan hadisnya? Tidak, Pak. Nah, apalagi tidak ya. Bahkan mencantumkan hadisnya pun perlu kita validasi. Misalnya ya, hadis yang berbicara tentang hari kiamat, munculnya Dajjal ya, dengan mata kepala satu di tengah, itu ternyata hadisnya belum divalidasi. Jadi kita belum tahu pasti hadis ini sahih atau tidak, ya seperti itu. Lah, apalagi tidak mencantumkan Al-Quran atau hadis. Ya. Dengan cantuman hadis saja masih harus kita validasi apakah ini hadis sahih atau tidak ya. Ya saya kira secara ya ukurannya ya dari keutamaan diri kita setelah berbuat dosa. Kalau bertobat berarti tidak mengulangi lagi dan memperbaiki diri. Ya, seperti itu ya Pak. Bukan dari hal yang itu hal yang mistik kayaknya. Orang lain bisa melihat, kita nggak bisa melihat. Itu ya tahayul bisa juga ya masuk ke dalam tahayul. Ya, thank you for Baik, your question. baik, Pak. Terima kasih. Okay, you're welcome. Enough?
Saya mau tanya, Pak. Oh ya, oh yang resen ya. Oke, tafadhol. Ini dari sosmed juga, tapi lebih ke umroh mungkin ya, karena katanya ada satu kota yang apa ya, gila. Jadi umat Muslim itu dilarang masuk ke kota tersebut, namanya Madain Saleh atau situs Hegra. Apakah itu benar, Pak? Dilarang. Dilarang masuk ke kota tersebut Oke. Alasannya? karena katanya itu termasuk kota terlarang, kata kata gimana ya? Pokoknya bilangnya umat muslim tidak boleh ke situ, Oh iya ke iya. kota itu, ke situs itu atau kota gitu, Pak. Iya iya oke. Oke. Oke, thank you ya for your question. Ya, good question. Jadi eh, segala hal ya, suatu benda, tempat, ya, hukum asalnya sebenarnya mubah ya. Al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadullu ala dalil tahrimi. Segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini dalil tadi yang tidak membolehkan masuk kota itu mencantumkan nasnya enggak? Ayat atau hadis atau enggak? Nggak ada, Pak. Enggak ada, apalagi enggak ada ya. Ya. Jadi begitu ya, eh, standar ya, standar paling sederhana ketika kita menilai suatu pendapat, paling enggak ada dalil naklinya, ya. Ada Al-Quran dan hadis. Hadisnya pun harus divalidasi, itu hadis sahih atau tidak. Ya, karena ada kumpulan hadis-hadis sahih, ada kumpulan hadis-hadis palsu. Ada hadis yang belum divalidasi. Apakah ini masuk hadis sahih atau masuk apa hadis palsu? Karena apa? Untuk melakukan validasi hadis ini bukan hal yang sederhana. Kita harus merungrut asbabul wurudnya, ya. Keluarnya hadis ini. Siapa saja perawinya, apakah matannya. Ya. Kalau matannya bertentangan dengan Al-Quran, otomatis hadis palsu. Ya. Jadi ketika ada sebuah opini, pendapat, tidak bisa menyampaikan nasnya, ya, dalil naklinya, ya kalau tempat itu dianggap tempat maksiat misalnya ya. Bahkan ini menjadi sebuah tantangan. Karena apa? Misalnya begini, bagi sebagian ulama misalnya mengatakan kita berdakwah di masjid, ya itu mudah. Ya. Eh, tapi tantangannya bagaimana kita berdakwah di kota, di tempat eh, dikatakan sebagai berdakwah di lorong gelap. Jadi ada ulama Muhammadiyah itu yang berdakwah malah di tempat mesum, apa itu namanya, rumah bordir. Itu ada, dia berkunjung apa menemui mereka, ya berdakwah. Ini menurut saya lebih lebih hebat. Nah, bagaimana kalau kita masuk ke kota itu, di kota itu ada sebuah maksiat, kita masuk, tapi dalam rangka untuk berdakwah, ya, bukan untuk bermaksiat. Nah, jadi hukum asalnya al-ibahah ya. Itu termasuk seluruh kota di dunia. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Ya, tidak ada eh, yang diharamkan itu kan perbuatannya ya, bukan kotanya, tapi perbuatannya. Di apa Masjidil Haram, saya sendiri pernah menemui dua orang melakukan perbuatan yang tidak sesuai. Pertama, mohon maaf, ada di Masjidil Haram itu yang sedang sholat, BAB coba. Kedua, karena mereka memakai jubah dan tidak memakai pakaian dalam. Dan itu di samping saya, Masya Allah baunya. Tapi luar biasanya apa? Cleaning service-nya itu cepat sekali. Begitu orang itu berdiri, selang beberapa detik, detik, ada yang langsung membersihkan. Ini di tempat suci, di tanah suci ada yang berani berbuat maksiatnya. Jadi yang dinilai itu bukan tempatnya ya, karena tempat itu netral, tapi perbuatannya ya. Oh, saya saja pernah ditipu orang di Masjidil Haram. Seorang meminjam uang, eh,
keesokan harinya janjian, ternyata dia tidak menepati janjinya. Artinya menghilang ya. Ya, ini di tanah suci ya. Jadi saya kira itu ya Islam mengajarkan kita yang dinilai itu bukan wadahnya ya, tetapi perbuatannya. Ya tadi innallaha la yandur ila suwarikum wa amwalikum. Ya. Allah tidak menilai ya apa materinya ya, tapi yang Allah nilai qulubikum wa amalikum. Nilai dan atau amal hati dan amal perbuatan. Saya kira itu bisa dipahami ya, gambaran umumnya. Bisa, Pak. Oh ya, syukron kasir. Makasih. Ji, you're welcome. Enough? Enough. Enough. Oke, thank you very much for your attention. Ya, ya itu sedikit ya apa kita mencoba mengurai kenapa sih Allah memerintahkan kita untuk beribadah haji ya, yang sesungguhnya ya tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil juga. Eh, Segala hal yang Allah perintahkan itu sesungguhnya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ya, tinggal kita mencari terus hikmahnya. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberi kesempatan, kekuatan lahir batin untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Min. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Oke, jazakumullah khairan kasiron. Ya, mari kita tutup. Haya nahtatim hadal banajat dikiroati hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa yang belum absensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih, Bapak. Pak. Terima kasih, Pak. Ye, you're welcome. Saya izin end meeting.